Selamat pagi, perkenalkan saya Wilson Sinaga dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan membacakan materi kita bab 11 yaitu tentang Home Sweet Home. Yang pertama itu keluarga ideal. Itu kita masing-masing mendambakan memiliki rumah yang nyaman, bukan? Rumah bukan sekedar tempat untuk bernaung dari hujan dan panas terik, namun umumnya sebagian orang yang terlalu sibuk secara tingkat langsung dapat membentuk rumah menjadi warung makanan saja atau seperti penginapan saja. Karena terlalu sibuk dengan pekerjaan dan aktivitasnya, kebersamaan dengan keluarga malah terkendala ya. Akhirnya setiap penghuni rumah menjadi sibuk dengan kebutuhannya sendiri tanpa ada kedekatan antara orang tua dengan anak dan juga antara adik kakak adik. Rumah seharusnya menjadi tempat yang paling indah bagi penghuninya atau home sweet home. Akibatnya di mana saja dan kapan saja rumah selalu dirindukan dan selalu diingat. Sesungguhnya para remaja memandang rumah sebagai tempat yang penuh dengan kenangan sejak kanak-kanak. Kenangan tentang suka maupun duka. Rumah yang sederhana, nyaman, tenang, penuh kasih, sayang dan damai adalah tempat yang sangat ideal. Sebagai contoh, gambaran yang paling ideal bagi keluarga Kristen adalah keluarga kudus dari Maria dan Yusuf di Nazaret. Maria, Yusuf, dan Tuhan Yesus selalu merayakan hari-hari besar di Bait Allah, misalnya Hari Raya Pondok Daun. Dijelaskan bahwa Tuhan Yesus pada masa remaja taat pada orang tua duniawinya dan menikmati hidup bersama keluarga. Dia berkembang secara sehat dan utuh. Dia dikasihi oleh Allah dan sesama keluarga tersebut merupakan teladan bagi setiap pasangan Kristiani dalam membina keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya masing-masing keluarga Kristen dapat menghadiri Kristus dalam kehidupannya. Dengan demikian keluarga Kristen dapat berkembang menuju kesempurnaan seperti yang dikehendaki Tuhan. Yang kedua, rumah sebagai tempat yang nyaman. Di samping kebutuhan materi dan spiritual, tentu saja kita juga membutuhkan suasana rumah yang nyaman, menyenangkan dan hangat. Ini semua bukanlah hanya pekerjaan seorang ibu, namun menjadi tanggung jawab semua anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan. Saat ini telah terjadi perubahan minat sosial yang pesat. Banyak perempuan dan ibu yang memiliki peran ganda, yakni mengurusi masalah rumah tangga atau domestik maupun bekerja dan mencari nafkah di luar rumah atau rumah publik. Kalau perempuan sudah melakukan terobosan ke dunia publik, maka sudah saatnya para anak laki-laki dan suami juga harus mampu melakukan tugas-tugas bidang domestik. Dengan demikian akan dicapai keseimbangan, tidak ada yang mempunyai beban ganda, tidak ada lagi pekerjaan yang diberi label pekerjaan laki-laki dan pekerjaan perempuan. Kita semua perlu berubah karena adanya perkembangan pesat di bidang sosial dan budaya. Masing-masing orang dalam keluarga dan dapat menciptakan suasana rumah menjadi suasana yang sangat nyaman dan menyenangkan. Tiga, rumah tempat bersemiannya iman. Di dalam rumah, prioritas menjadi keluarga yang utuh itu penting. Banyak keluarga remaja yang saat ini mengalami masalah di mana orang tua itu tidak saling mengasihi. Banyak timbul kekerasan dalam keluarga sehingga akhirnya menimbulkan banyak perceraian. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa pendidikan iman mempunyai kekudusan yang penting. Banyak krisis keluarga karena mereka sudah meninggalkan Kristus dan tidak ada lagi cinta dalam keluarga. Tuhan memberikan manfaat kepada orang tua untuk mendidik anak, tetapi kadang-kadang orang tua sibuk hanya untuk memenuhi kebutuhan anak secara materi dan mengabaikan kebutuhan mental dan rohani. Akibatnya anak sering berada di luar rumah untuk menghindari permasalahan keluarga. Seharusnya keluarga merupakan tempat masing-masing orang, termasuk anak-anak, dapat bertumbuh secara fisik, mental, dan spiritual. Oleh karena itu, tidak setiap keluarga perlu menyadari betapa pentingnya dinamakan iman tentang Allah dan karyanya sedini mungkin kepada anak, baik melalui proses pendidikan maupun sosialisasi. Anak-anak dapat bertumbuh imannya berkat pengaruh suasana Kristiani yang menjalani dan merasa
melengkapi kehidupan keluarga. Ada doa kebaktian harian bersama setiap hari, paling sedikit 10 menit dalam satu harinya bersama keluarga. Merayakan secara sederhana keadaan tertentu, misalnya ada yang ulang tahun, lulus ujian, naik kelas, dan saling berbagi dalam suka maupun duka. Anak-anak juga akan bertemu kehidupan rohaninya dengan orang tua dan masing-masing orang dalam kehidupan sehari-hari memberi tekanan pada penghayatan iman. Misalnya dengan bersikap adil terhadap asisten rumah tangga, menyatakan pendiriannya terhadap korban penindasan, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan menunjukkan pengertian terhadap kelemahan manusia tanpa merendahkannya. Kita semuanya sebagai anggota keluarga, baik ibu maupun bapak, anak-anak, nenek atau kakek, dan semuanya yang tinggal di rumah mempunyai tanggung jawab bersama membuat rumah atau home sweet home. Dan sebenarnya untuk kita semua, untuk tidak mengecewakan satu keluarga atau semua yang ada tersangkut dalam keluarga kita jangan pernah mengecewakan mereka, begitu juga dengan mereka. Semoga mereka juga tidak mengecewakan kita semuanya satu keluarga harus saling memberi support dan harus saling menghargai satu sama lain. Jadi saya Terima kasih.